Halo semuanya, kembali lagi di seri mekanisme terciptanya transaksi. Di episode kali ini kita akan membahas salah satu fase paling kritis dalam perjalanan seorang konsumen, fase evaluasi dan pembentukan kepercayaan. Kalau kamu sudah nonton episode sebelumnya yang membahas bab 2 dalam buku saya, kamu tahu bahwa konsumen memulai aksinya karena dorongan desire yang dipicu oleh berbagai trigger. Mereka mulai mencari, membandingkan, menyimpan produk, dan membaca review. Tapi pencarian saja tidak cukup. Sebelum benar-benar membeli, konsumen perlu merasa yakin, ya. Dan disitulah episode ini menjadi penting. Episode ini diambil langsung dari Baimon bab 3 buku saya, Mekanisme Terciptanya Transaksi Daikun, yang fokus membahas bagaimana konsumen mengevaluasi berbagai alternatif dan apa yang membentuk rasa percaya mereka terhadap sebuah brand atau produk. Yomolatu pertamaku. Sebelum masuk lebih dalam, apa sih yang akan kita bahas di episode ini? Supaya kamu punya gambaran besar dari awal, berikut ini adalah hal-hal penting yang akan kita kulik di episode ketiga ini. Pertama, kita akan membedah apa saja yang biasanya dipertimbangkan konsumen saat membandingkan pilihan produk. Apakah hanya soal harga atau ada faktor lain yang lebih dalam? Kedua, kita akan eksplor bagaimana persepsi, emosi, dan perasaan nyaman bisa ikut andil dalam keputusan beli. Karena seringkali keputusan pembelian bukan sepenuhnya logis. Ketiga, kita masuk ke konsep trust dan validasi sosial, tentang bagaimana kepercayaan dibangun, bukan diminta, dan bagaimana brand bisa jadi pilihan yang terasa aman di mata konsumen. Keempat, kita akan bahas strategi konkret untuk brand. Gimana caranya membangun kredibilitas di tengah kompetisi yang makin ketat. Dan terakhir, kita akan lihat studi kasus nyata dari brand lokal serta data dari riset-riset besar yang memperkuat semua poin tadi. Jadi, pastikan tonton sampai akhir karena semua bagian ini saling berkaitan dan akan sangat membantu kamu memahami bagaimana konsumen benar-benar mengambil keputusan. Bayangin kamu baru aja tertarik sama sebuah produk gara-gara lihat iklan atau postingan teman. Kamu belum beli, tapi kamu udah mulai buka beberapa tab produk serupa, cek review satu persatu, dan mulai membandingkan harga atau ongkir. Nah, di titik itulah kamu sedang ada di fase yang disebut dalam buku ini sebagai fase evaluasi YAS. Dalam bab 3 dijelaskan bahwa begitu desire berubah jadi demand, seperti saat kamu mulai ngetik keyword di marketplace atau ngebuka produk di Instagram, kamu masuk ke fase di mana otak mulai aktif menyaring dan mempertimbangkan pilihan. Kamu mulai nanya, siapa yang udah pernah pakai ini? Komentarnya gimana? Harganya beda dikit, tapi worth it nggak ya? Dan yang harus disadari brand adalah ini adalah fase di mana konsumen sedang benar-benar aktif membuat keputusan. Mereka lagi mikir serius, bukan sekadar iseng scroll. Jadi kalau brand hadir di sini dengan cara yang tepat, mereka punya peluang besar untuk jadi pilihan. Mengapa ini penting? Nah, di titik ini saya ingin mengajak kamu untuk melihat kutipan kunci yang jadi fondasi pemikiran dari bab 3. Keputusan membeli adalah kompromi antara keyakinan dan keraguan. Dan tugas brand adalah meminimalkan keraguan itu dengan membangun kredibilitas. Kalimat ini bukan sekadar teori, tapi mencerminkan realitas setiap konsumen saat berada di fase evaluasi. Mereka nggak cuma butuh produk yang bagus, mereka butuh alasan untuk percaya. Dan disinilah tugas besar sebuah brand dimulai. Bagaimana meyakinkan tanpa memaksa, bagaimana menciptakan rasa aman sebelum terjadi pembelian. Itulah mengapa bab 3 dan episode ini menjadi salah satu pilar terpenting dalam keseluruhan proses terciptanya transaksi. 2 aliran pertimbangan konsumen. Kalau kita tarik ke teori psikologi konsumen, ternyata keputusan beli itu biasanya nggak terjadi lewat satu jalur aja. Ada 2 jalur utama yang saling bekerja bareng, saling menguatkan, bukan saling meniadakan. Yang pertama kita sebut sebagai jalur rasional atau cognitive route. Ini adalah jalur logika. Konsumen menimbang hal-hal yang terukur dan bisa dijelaskan secara objektif. Seberapa mahal harganya? Apa saja fitur dan spesifikasinya? Ada garansi atau tidak? Gimana dengan layanan purna jualnya? Semua ini bisa kamu lihat di deskripsi produk, Q&A di marketplace, atau perbandingan tab to tab. Tapi di saat yang sama ada juga jalur emosional atau affective route yang enggak kalah penting. Ini adalah jalur rasa. Di sini konsumen mulai nanya ke diri mereka sendiri, aku yakin enggak ya sama brand ini? Kayaknya aku cocok deh sama gaya produk ini. Aku suka enggak ya sama citra brandnya? Ini semua terjadi di level bawah sadar.
Kadang, brand nggak sadar bahwa mereka sedang membuat konsumen merasa nggak yakin, padahal informasi yang diberikan sudah lengkap. Nah, disinilah kuncinya. Kedua jalur ini berinteraksi, bukan bekerja sendiri-sendiri. Kadang dimulai dari logika, tapi diputuskan dengan rasa. Kadang sebaliknya. Yang jelas, brand perlu hadir di keduanya. Kalau kamu hanya kuat di logika, tapi nggak membangun kepercayaan, konsumen bisa batal beli. Tapi kalau kamu hanya fokus di branding, tanpa info yang jelas, konsumen juga bisa kehilangan rasa aman. Jadi suksesnya evaluasi terjadi ketika logika dan rasa ketemu di titik yang sama, kepercayaan. Sekarang, bayangkan kamu sedang mencari earbud wireless. Misalnya kamu dihadapkan pada dua pilihan. Cost Realme Buds T200. Harga lebih murah, spesifikasinya cukup lengkap, tapi reviewnya masih terbatas dan jarang dibahas oleh reviewer besar. Samsung Galaxy Buds FE Pro. Harganya sedikit lebih mahal, tapi banyak yang review di YouTube dan TikTok, termasuk tech reviewer favorit kamu seperti Gadgetin dan Sobat HP. Desainnya juga lebih elegan dan sering muncul di konten Daily Driver. Sekilas, Realme Buds T100 menawarkan nilai lebih murah, tapi kamu tetap lebih tertarik ke Galaxy Buds FE. Kenapa? Karena kamu udah merasa lebih yakin dan lebih aman. Kamu sudah tahu suara dan fitnya dari banyak review, kamu sudah familiar dengan brandnya, dan kamu merasa kecil kemungkinan produk ini mengecewakan. Ini disebut dalam buku sebagai keseimbangan antara persepsi dan logika. Sekarang bayangkan ini, kamu sedang scroll-scroll cari barang. Katakanlah kamu lagi cari tas baru. Ada dua pilihan, harganya beda tipis, reviewnya sama-sama banyak, tapi kamu tiba-tiba berhenti dan mulai mikir, kalau yang ini lebih murah, aman nggak ya? Kalau yang ini agak mahal tapi banyak yang pakai, worth it nggak ya? Kalau aku pilih ini, nanti bakal nyesel nggak ya? Nah, suara-suara kayak gitu, itu yang disebut dalam buku saya sebagai bagian dari dialog internal. Ini bukan cuma keraguan biasa. Ini adalah momen ketika otak dan perasaan kita saling adu kuat antara logika dan intuisi. Dan hebatnya, hampir semua orang mengalaminya. Brand yang pintar adalah brand yang bisa ikut masuk ke percakapan batin itu. Bukan buat mengintervensi, tapi buat memberi jawaban yang menenangkan. Lewat konten edukatif, lewat review pengguna yang relatable, lewat respon cepat di chat, atau lewat desain produk yang meyakinkan secara visual. Intinya brand yang bisa menjawab pertanyaan yang bahkan belum diucapkan konsumen akan jadi pilihan utama. Oke, supaya semua yang kita bahas tadi makin kuat, mari kita lihat beberapa data nyata dari riset terbaru. Ini akan bantu kamu memahami kenapa strategi trust dan evaluasi ini bukan cuma teori, tapi memang terjadi di lapangan. Dari McKinsey Indonesia 2023, ditemukan bahwa konsumen urban Indonesia ternyata nggak langsung ambil keputusan beli. Mereka rata-rata butuh waktu 4-6 hari hanya untuk membandingkan produk sebelum beli. Dan menariknya, 71% dari mereka lebih percaya dengan brand yang punya website resmi dan aktif menjawab pertanyaan Bu. Artinya, responsif itu bukan cuma soal pelayanan, tapi juga membangun rasa aman. Lanjut ke data dari Google SIA E-Commerce Insight. Mereka menemukan bahwa 89% pengguna membandingkan produk dari minimal 3 toko online sebelum memutuskan beli. Dan ini lebih dalam lagi. Dan 64% konsumen menyebut keraguan terhadap keaslian produk sebagai alasan utama mereka batal check out. Jadi, kalau brand gagal membangun rasa percaya itu, ya gagal closing meski produknya bagus. Terakhir, dari Nielsen TikTok X E-Commerce Study. Ini menarik banget karena berkaitan sama konten pendek. 1 dari 3 pengguna TikTok di Indonesia beli produk karena lihat review dari pengguna lain. Dan video berdurasi pendek yang kurang dari 30 detik ternyata punya konversi pun 2 kali lebih tinggi dibanding video panjang. Kenapa? Karena mereka cepat, real, relatable. Dari semua data ini kita bisa lihat kepercayaan dibangun bukan hanya dari produk bagus, tapi dari pengalaman, review, dan rasa aman yang dibentuk lewat berbagai kanal. Lalu bagaimana brand bisa menang di fase ini? Nah, setelah tahu bahwa fase evaluasi adalah titik kritis, sekarang pertanyaannya, lalu brand harus bagaimana? Gimana caranya bikin konsumen merasa aman, percaya, dan akhirnya memilih kita? Berikut ini adalah strategi yang bisa dilakukan oleh brand untuk memenangkan kepercayaan di fase ini. Pertama, kamu perlu bangun kredibilitas visual. Jangan remehkan kekuatan visual yang konsisten. Kalau foto produkmu asal-asalan, gelap, atau pecah, orang langsung ragu. Tapi kalau fotonya profesional, desainmu clean, packagingnya terlihat meyakinkan, orang akan merasa lebih percaya bahkan sebelum mereka baca deskripsi. Kesan pertama itu penting. Kedua, manfaatkan kekuatan Kopai Social Proof.
Orang cenderung percaya apa yang sudah dibuktikan orang lain. Makanya, brand perlu mendorong testimoni nyata, baik dalam bentuk komentar, video review dari user, sampai user-generated content yang tampil alami. Review yang jujur bisa jadi lebih berpengaruh dibanding iklan dengan budget besar. Ketiga, brand harus on-responsif dan transparan. Ini kelihatannya sepele, tapi sangat menentukan. Misalnya, chat dibalas cepat, info ukuran jelas, bahan dan garansi ditulis dengan jujur. Ini semua memberi sinyal bahwa brand menghargai pembeli dan nggak punya niat untuk menjebak. Dan keempat, jangan jalan sendiri. Berkolaborasilah dengan trust holder penyembah. Siapa mereka? Influencer yang dipercaya komunitasnya, komunitas niche yang punya loyalitas tinggi, dan platform pihak ketiga yang punya kredibilitas seperti marketplace resmi yang memberi label terverifikasi. Brand yang sukses di fase evaluasi adalah brand yang berhasil tampil kredibel, bukan dengan kata-kata besar, tapi dengan bukti-bukti kecil yang konsisten dan nyata. Brand yang paham konsep ini biasanya lebih mudah membangun kepercayaan, karena mereka nggak fokus terlihat keren, tapi fokus terlihat dipercaya oleh orang lain. Mari lihat studi kasus lokal SamTNC. Nah, supaya semua pembahasan ini makin nyata, kita masuk ke contoh konkret dari dunia nyata. Kamu pasti sudah tidak asing lagi dengan brand skincare lokal yang satu ini, Samthink. Brand ini jadi salah satu bukti kuat bahwa kepercayaan konsumen bisa dibangun lewat validasi eksternal dan kejujuran komunitas, bukan sekadar iklan. Samthink adalah brand lokal Indonesia yang diluncurkan pada tahun 2019. Mereka berhasil menembus pasar skincare yang sangat kompetitif dengan pendekatan fokus pada kualitas, transparansi formula, dan social proof kuat. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, Samthink menjadi salah satu brand skincare lokal dengan pertumbuhan tercepat di Indonesia. Fakta pendukung. Samthink menjadi brand lokal pertama yang berhasil menyaingi brand global seperti The Ordinary dan Skintific di marketplace seperti Shopee dan Tokopedia. Strategi utama mereka adalah bekerja sama dengan skincare influencer seperti Afi Assegaf, Female Daily, dan pengguna TikTok yang membuat review jujur. Produk best seller seperti Niacinamide Plus Moisture Beat Serum berhasil terjual puluhan ribu botol dalam beberapa minggu setelah viral di TikTok. Insight yang bisa kita dapatkan dari studi kasus ini. Kepercayaan dibangun bukan dari iklan bombastis, tapi dari konsistensi review positif dan keterlibatan komunitas. Konsumen mempercayai Samthink karena mereka merasa produk ini nyata, terbukti, dan dekat dengan pengguna lokal. Ini adalah contoh konkret bagaimana validasi eksternal melalui social proof dan komunitas bisa mendorong konversi besar dalam fase evaluasi pembelian. Konsumen percaya bukan karena iklan, tapi karena mereka merasa produk ini sudah melewati validasi sosial. Di episode sebelumnya kita bicara bagaimana keinginan jadi tindakan. Tapi di sini kita melihat bahwa tindakan pun tidak langsung jadi pembelian. Ada fase evaluasi yang kompleks dan seringkali tidak rasional. Dan di bab 3 buku Mekanisme Terciptanya Transaksi, kita membahas bagaimana konsumen harus merasa yakin dulu sebelum memilih. Keputusan membeli adalah kompromi antara keyakinan dan keraguan. Dan tugas brand adalah meminimalkan keraguan itu dengan membangun kredibilitas. Sebelum kita tutup episode ini, yuk kita ulas lagi sedikit. Kalau kita rangkum, ada beberapa hal penting yang bisa kamu bawa pulang dari episode ini. Pertama, bahwa fase evaluasi bukan sekadar membandingkan harga atau fitur. Lebih dari itu, ini adalah momen ketika konsumen benar-benar menimbang. Apakah aku merasa aman dengan brand ini? Apakah aku percaya? Kedua, trust itu nggak muncul tiba-tiba. Ia dibangun dari pengalaman, dari testimoni orang lain, dari respons brand terhadap pertanyaan sederhana, bahkan dari cara mereka menyajikan visual, dan terakhir, brand yang ingin menang di fase ini harus sadar bahwa mereka tidak bisa hanya berharap dipercaya. Mereka harus aktif membangun kepercayaan itu melalui transparansi, konsistensi, dan keterlibatan sosial. Episode berikutnya akan masuk ke bab 4. Pengaruh sosial dan relasi manusia dalam keputusan pembelian. Kita akan bahas bagaimana hubungan, komunitas, dan identitas sosial memengaruhi keputusan kita saat membeli sesuatu. Saya Gio, sampai jumpa di episode berikutnya dari seri Mekanisme Terciptanya Transaksi. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa share, like, dan tinggalkan komentar ya.